Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi. Kali ini gua mau bahas tentang kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu terhadap tetangganya sendiri karena menagih utang. Wah, parah gak sih? Penasaran? Ini dia. Jadi guys, ibu ini bernama Astini. Dia dihukum mati karena telah membunuh dan memutilasi 3 orang tetangganya. Astini sendiri tinggal bersama 3 orang anaknya di sebuah kontrakan di Jalan Kampung Malang Utara, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya. Sedangkan suaminya, Sufirin, dia bekerja serabutan dan bahkan kerap tidak mendapatkan penghasilan. Sehingga karena himpitan ekonomi itulah Astini sering meminjam uang kepada tetangga-tetangganya. Astini sendiri dikenal sebagai pribadi yang ramah, tapi keramahannya akan hilang ketika dia ditagih hutangnya. Ya, lu bisa bayangin kan bro, gimana orang yang hidupnya aja kekurangan tiap hari ditagih hutang, stres lah dia pasti. Nah, mungkin karena jengkel atau sakit hati atau gimana ya, pada suatu saat akhirnya Astini ini gelap mata. Dia nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang tengah menagih hutang kepadanya. Kasusnya bermula ketika warga Kampung Malang Utara geger oleh penemuan potongan kepala yang terbungkus plastik di Sungai Wonorejo pada 6 Februari 1996. Ya udah tuh, karena menemukan potongan kepala, lalu warga langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Potongan kepala seorang wanita itu lalu dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk diidentifikasi. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, penemuan potongan kepala tersebut sampai ke telinga Agus Purwanto. Ia mengaku kehilangan kakak perempuannya bernama Puji Astuti yang juga warga Kampung Malang. Lantas, Agus berusaha mendatangi kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk melakukan identifikasi apakah mayat ini benar-benar kakaknya. Nah, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Agus yakin kalau itu adalah kakaknya yang bernama Puji Astuti. Langsung tuh, polisi bergerak dengan cepat membuat tim penyelidikan. Dari situ, polisi lalu mendapatkan keterangan dari seorang warga yang melihat kedatangan Puji ke rumah Astini pukul 16 waktu Indonesia Barat sebelum ia dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dan dari saksi dan bukti yang ada, polisi langsung mendatangi kediaman Puji Astuti. Awalnya ya, si Astini ini menyangkal dan mengelak kalau dia yang telah menghabisi Puji Astuti. Tapi setelah dicecar sejumlah pertanyaan dalam interogasi, Astini akhirnya mengakui membunuh Puji. Ia mengaku kesal karena dimaki dan dihina oleh korban. Kepada polisi, Astini menuturkan kronologi pembunuhan tersebut. Jadi, sore itu cuaca di langit Surabaya tengah mendung. Astini yang duduk santai di depan rumah kontrakannya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan si Puji Astuti ini. Ternyata Puji ini datang untuk menagih uang sebesar 20.000 yang dipinjamnya. Saat ditagih, Astini mengaku belum memiliki uang. Bahkan untuk memasak sehari-hari aja nggak ada. Alasan yang klasik kan bro? Karena mungkin alasan ini sudah sering dipakai, Puji ini merasa kesal dan geram gitu. Sampai muncul kata-kata kasar yang akhirnya menyakiti hati Astini. Ya akhirnya dengan nada kesal, Astini mengajak tetangganya itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Puji lantas langsung duduk di ruang tamu, sementara Astini langsung ke ruang tengah menuju belakang. Ia berpura-pura untuk mengambilkan uang untuk membayar hutangnya. Bukan uang yang diambil, melainkan sepotong besi panjang yang ada di belakang rumahnya. Ia langsung membawanya ke ruang tamu, sedangkan Puji yang saat itu lengah tak kuasa menerima hantaman besi di kepalanya. Dan secara brutal, Astini terus memukul potongan besi itu beberapa kali ke kepala Puji hingga terkapar dan tak berkutik lagi. Yang lebih naas, kepalanya nyaris hancur dan ruang tamu seketika banjir darah. Wah, ini nih yang gak kebayang cuy. Kalau menurut gua sih psikopat ini. Jadi dia itu dengan tenangnya menyeret tubuh korbannya itu ke dapur. Di sana, tubuh Puji digulung dengan tikar agar tidak diketahui oleh anak-anak Astini. Lalu dengan santainya ia kembali ke ruang tamu untuk membersihkan ceceran darah. Malamnya, sekitar pukul 2 dini hari,
Astini melakukan aksi kejinya lagi. Ia memotong-motong tubuh korbannya menjadi 10 bagian. Lalu 10 potongan bagian itu dimasukkan ke kantong plastik. Kenapa dimasukkan ke kantong plastik? Ya karena agar lebih mudah untuk dibawa dan dibuang. Astini membawa 10 kantong plastik berisi potongan tubuh manusia itu untuk dibuang ke sejumlah tempat sampah dan sungai yang ada di Surabaya. Sementara itu, pakaian dan kunci kendaraan korban dibuang Astini ke sumur yang ada di belakang rumahnya. Barulah keesokan harinya, seorang warga menemukan potongan kepala yang tersangkut di ranting pohon di Sungai Wonorejo. Tak hanya itu bro, dalam penyelidikan, polisi dibuat kaget karena ternyata ia juga sudah melakukan hal serupa, membunuh dan memutilasi 2 tetangga satu kampungnya yang lain. Ia melakukan pembunuhan itu pada 3-4 tahun sebelumnya, yaitu dalam rentang 1992 dan 1993. Korbannya adalah Rahayu alias Ibu Syukur dan Sri Astuti. Dan motif kenapa Ibu Astini menghabisi tetangganya sama bro, seperti sebelumnya, itu karena hutang. Sedangkan untuk perincian hutangnya sendiri seperti ini. Astini meminjam uang kepada Sri Astuti sebesar 550.000 pada tahun 1992 dan Rahayu sebesar 1,2 juta pada 1993. Kalau tahun segitu sih gede sih ini, gede bro, gede banget malah. Wah, pantas sih kesulitan bayar ya. Setelah menyelesaikan penyelidikan, akhirnya polisi melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tak beberapa lama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Astini pada 17 Oktober 1996. Gimana bro? Menurut kalian tentang kasus ini? Jadi kalau menurut gua ya, kalau kita itu mau ngasih pinjaman, kita ngasihnya seikhlasnya aja bro. Jadi kalau misalkan dia nggak balik, ya udah kita ikhlasin. Jadi jangan dia minjemnya berapa, kita kasih berapa. Nanti karena yang sulit itu nagihnya. Kadang malah yang hutang itu lebih kejam loh bro, lebih jahat, lebih keras omongannya. Iya kan? Ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nantikan cerita-cerita selanjutnya. Bye.